Inara Rusli cabut laporan dan pilih patuh jadi istri. Ini sih cuman kamuflase aja, dia ngelaporin si Fahmi itu biar dikira kalau dia itu juga korban dan biar gak disalahin. Apa jangan-jangan dia luluh karena gara-gara dibilang I love you Inara juga, itu kali ya. Udah ditarik ya laporannya ya, netizen ya pada komen rame banget nih di konten-konten yang nggak seharusnya komen di situ, komen ya tentang yang tarik laporan, DM juga ada ya. Begini ya, saya semuanya itu sudah terbaca, bahkan pakar-pakar yang ahli-ahli dalam hal-hal hukum ya, termasuk pengacara kondang juga banyak yang sudah angkat bicara. Bisa jadi ini sebuah ya skenario ya, kita nggak tahu juga ya. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau gue nih ya, gue posisi adalah wanita yang dulu mengaku ditipu ya, ditipu apalagi sampai sudah 2 jam, oh my god, gue akan marah banget ya, gue nggak akan terima dan gue nggak mau dong cabut-cabut laporan ya, karena lu menipu gue ya kan, apalagi lu sampai 2 jam gitu loh ya kan. Nah oke, gue maafin, tapi gue tidak untuk menarik laporan, karena ya logikanya kalau orang tertipu apalagi sampai itu menikmati itu ya kan selama 2 jam, ya nggak mau gitu loh ya, pasti kan kesel, marah gitu ya. Even mungkin si laki-lakinya ngomong kita kan udah nikah siri ya, kamu jadi istri harus taat bla bla ya, tapi tetap aja lo kan datang ke gue dengan tipuan ya. Jadi harus dibereskan dulu satu-satu, dirapikan dulu, bertanggung jawab juga ya, begitu ya kalau jadi wanita yang merasa tertipu ya. Jadi baiknya memang diselesaikan satu-satu, apalagi langsung menyebut suamiku gitu ya, tetap aja sepertinya harusnya di hold dulu, karena ada seorang istri ya, seorang wanita yang mana dia adalah istri sah secara agama dan hukum, dia tidak mau gitu loh dibuangkan dan tidak mau dipoligami ya. Jadi sebaiknya di hold dulu, diselesaikan satu-satu. Bagaimana ya kalau kayak gini, sama aja seperti pelakor yang nggak tahu diri ya, seperti wanita yang memang nggak perlu pintar, nggak perlu cantik ya, cukup nggak tahu diri aja untuk jadi pelakor. Jatuhnya seperti itu ya. Bijaknya sih selesaikan semua satu-satu, kemudian berembuk dengan istri sah maunya seperti apa. Kalau istri sah dengan si laki-laki sudah beres ya oke lah, baru klaim silakan. Even mungkin dia sah sebagai istri secara agama, tapi kan secara hukum nggak sah gitu. Jadi hold dulu, karena istri sah dengan si laki-laki ini belum beres bagaimana kasusnya. Jadi bijaknya ya udah tahan diri aja gitu loh. Inara mencabut laporannya tentang suaminya itu ya. Akhirnya ya iyalah, kok merasa dibohongi. Yang dibohongin itu siapa? Kalau orang pinter itu yang ngecek dulu sebelum nikah gitu loh. Apalagi nikah siri. Kalau memang benar-benar mereka sama-sama free, ngapain pakai nikah siri? Aduh ampun, kayak orang ya lumayan cantik kan Inara gitu loh, harusnya oke lah. Aduh Inara please deh, aku kasihan banget deh sama kamu bener. Karena apa ya, saya tuh kemarin ini bener-bener bela dia abis-abisan ya mengenai Inara ya gitu. Sekarang ini kenapa terjerat dengan kasus yang seperti ini gitu loh, sehingga semua yang tadinya ngefans jadi berbalik 180 derajat. Karena maklum lah di Indonesia ini yang namanya pelakor itu kan paling dihujat ya oleh masyarakat gitu loh, karena memang kan menyakiti hati wanita gitu loh. Coba dong, seharusnya ya sebagai secara psikologis nih, kalau orang pernah disakiti harusnya dia tidak menyakiti orang lain gitu, harusnya seperti itu. Tapi ini kok malah terbalik, malah menyimpan dendam untuk melimpahkan kemarahan itu kepada orang lain dengan hal yang serupa, yang nggak bisa kayak gitu. Itu tandanya tidak dewasa, belum dewasa cara berpikir dan bertindaknya. Harusnya berpikir, karena apa? Ada anak-anak juga perlu diperhatikan. Anak-anak itu perlu figur loh. Masa udah bercerai terus sekarang ibunya mempunyai kelakuannya seperti itu, terus nanti apa? Anak-anak ini harus dibawa kemana gitu kan, kasihan gitu ya. Jadi coba deh sekarang bersikap baik saja, jangan sampai hal ini membuat orang jadi tambah kemarahannya gitu loh, karena memang nggak baik juga gitu saling melaporkan, serasa dia jadi korban dan sebagainya. Ya seharusnya sih kalau menurut saya bukan dia jadi korban, justru dengan seperti itu kamu itu dalam tanda kutip gitu loh Inara ya. Kasihan sebenarnya, tapi ya sudahlah, itu kan nasibnya dia gitu, karena nasib itu kan dibikin oleh diri sendiri guys, bukan sama orang lain, bukan sama Tuhan, oke? Bukan takdir loh, ingat loh, ini nasib kamu, oke? Nasib itu diukir oleh diri kita sendiri dengan perilaku dan ucapan kita. Gimana menurut kalian guys? Kamu setuju atau tidak? Ada pendapat lain? Kita sharing di sini ya. Salam, Rita Gading. Inara Rusli cabut laporan dan pilih patuh jadi istri. Ini sih cuman kamuflase aja, dia ngelaporin si Fahmi itu biar dikira kalau dia itu juga korban dan biar gak disalahin. Apa jangan-jangan dia luluh karena gara-gara dibilang I love you Inara juga, itu kali ya.
Menuju tahun baru, Inara Rusli muncul lagi ke publik. Kalau dia cabut laporan untuk Insanul Fahmi. Pas diwawancara, aura syariah dan romantisnya itu kuat banget. Dia bilang kalau nggak mau banyak klarifikasi karena ini urusan rumah tangga. Tapi karena ini udah jadi konsumsi publik, makanya dia harus klarifikasi. Dia bilang sebagai istri, walaupun belum tercatat di negara, tapi itu katanya udah berlaku di hukum Islam dan syariat Islam. Dia bakal patuh sama suaminya. Karena mau gimana pun, Insanul Fahmi udah jadi suaminya. Nah, ada wartawan yang nanya nih, apa alasannya mau bertahan sama Insanul Fahmi? Kata Inara, karena Fahmi itu ada etikat baik untuk ketemu sama keluarganya dan mau klarifikasi semuanya. Jujur gue masih rada nggak nyangka sih, karena nama baik dia udah rusak. Terus Insanul Fahmi juga masih punya istri sah yang tercatat di negara. Kok masih bisa kekeh nih, tetap maju pantang mundur? Gimana menurut lo? Coba tulis di komentar. Inara muncul lagi di publik. Inara cabut laporan untuk Insanul Fahmi ya. Jadi guys, kemarin pas diwawancara Inara Rusli mengatakan bahwa sebenarnya dia nggak mau lagi klarifikasi ke publik. Cuman ya rumah tangganya sudah menjadi konsumsi publik, dia harus menjelaskan gitu. Nah, dia cabut laporan atas dasar dia patuh kepada suaminya. Karena bagaimanapun Insanul Fahmi adalah suami sah secara syariat gitu guys. Dia romantis kan Inara Rusli? Terus Inara Rusli juga ditanya sama wartawan, apa yang membuat Inara mau lanjut dengan Insanul Fahmi. Nah, dengan sumringahnya Inara Rusli juga mengatakan bahwa Insanul Fahmi sudah meyakini, sudah mengklarifikasi semua kepada dia dan keluarganya beserta guru-gurunya gitu guys. Tapi Mbak Inara, sangat disayangkan tahu Mbak Inara, soalnya kan Mbak Inara belum tercatat sebagai istri sah di negara. Kalau syariat Mbak ya nggak apa-apa sih, tapi gimana ya, dia punya istri sah secara negara Mbak Inara. Coba suruh diselesaikan dulu. Kalau kayak gini berarti Mbak Inara mau dong jadi istri kedua, ya kan? Sudah sah, sudah halal, sudah nggak perlu lagi. Kira-kira seberapa yakinkah pernikahan siri yang dilakukan itu sah dan halal? Seberapa yakin? Ya bukan kenapa-napa, khawatir saja masih ada keraguan di dalam hatinya gitu. Karena setahu gua mah keraguan itu salah satu bentuk sifat dari godaan setan yang terkutuk. Nah, sepemahaman gua yang namanya godaan setan yang terkutuk itu harus dijauhi dan ditinggalkan. Ya maaf aja dayah, gua mah manusia pendosa, fakir ilmu, bukan ahli ibadah, jauh dari kata ahli surga. Mungkin saja gua mah ahli neraka. Koreksi aja kalau gua salah. Ini mah sepemahaman gua ya. Sepemahaman gua ya. Poligami bila dilakukan memang tidak membutuhkan izin dari istri pertama. Namun ada hal wajib yang harus dilakukan, yaitu memberitahukan niat poligami tersebut kepada istri pertama. Nah, pertanyaannya, apakah bisa dikatakan sah pernikahan poligami tersebut bila dilakukan tanpa hal wajib tersebut dilakukan? Apakah pernikahan poligami tersebut bisa dikatakan halal apabila diawali dengan kebohongan, pengkhianatan, dan perselingkuhan? Maka waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberikan penilaian dan penafsiran. Apakah pernikahan poligami yang diawali dengan kebohongan, pengkhianatan, perselingkuhan, bahkan dengan menzolimi istri pertama, bahkan pula dengan tanpa melakukan hal yang wajib, yaitu memberitahukan niat poligami tersebut kepada istri pertama, apakah bisa dikatakan sah dan halal? Inara Rusli mencabut laporan Insanul Fahmi ke kantor polisi. Dan ternyata yang mediasi mereka berdua adalah siapa coba? Buya Yahya. Kan kemarin tuh sempat ya beredar video itu Buya Yahya. Ternyata bener loh. Buya Yahya, beliau juga mengatakan kalau misalkan sudah nikah siri, sudah sah secara syariat Islam, itu tidak apa-apa, tinggal negaranya nanti diurus nanti. Katanya begitu. Aduh, itu gimana ya Allah. Inara, coba dong mata hatinya itu dibuka. Kamu tuh sudah pernah disakiti, tapi ternyata sekarang menyakiti perempuan lain. Dan itu cowoknya kok kayaknya, aku punya ini loh, aku punya ini loh. Aduh, seneng banget beliaunya. Atau lah ya. Angkat tangan.